Analisis artikel pemanfaatan dan penyalahgunaan teknologi oleh ASN. Ini merupakan pembelajaran agenda 3 tentang Smart ASN. Sebelumnya, perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sarah Afifa, peserta Latsar CPNS 2025. Kelompok 3 Angkatan 19 dari pemerintah Kabupaten Purwakarta. Yang pertama ada pemanfaatan teknologi oleh ASN. Artikel ini diterbitkan oleh BPSDMP Kominfo Bandung dengan judul ASN Kabupaten Cirebon ikuti pelatihan pemanfaatan AI di pemerintah. Yang pertama terdapat penyebab. Beberapa faktor penyebab munculnya pelatihan. Yang pertama, transformasi digital yang semakin pesat. Artikel menyebut bahwa dalam era transformasi digital, pemanfaatan kecerdasan buatan menjadi krusial dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Kebutuhan peningkatan kapasitas SDM pemerintahan, pelatihan tersebut digelar untuk membekali aparatur sipil negara dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Komitmen pemerintah untuk mendorong transformasi birokrasi berbasis data dibuka oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan didukung oleh BPSDMP Kominfo. Dan yang terakhir, penggunaan dana dan fasilitas pemerintahan, pembiayaan melalui DIPA BPSDMP Kominfo dan fasilitas milik pemerintah Kabupaten Cirebon. Selanjutnya ada dampak. Beberapa dampak yang diharapkan dari pelatihan ini. Yang pertama, peningkatan kompetensi ASN atau non-ASN di Pemkab Cirebon dalam hal AI dan digitalisasi. Peserta selama 4 hari memperoleh sertifikat resmi. Potensi peningkatan kualitas pelayanan publik, karena aplikasi AI di pemerintahan diharapkan membuat proses lebih cepat, akurat, dan responsif. Selanjutnya, membangun ekosistem digital pemerintahan yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pelayanan primer. Dan yang terakhir, sinergi antar lembaga BPSDMP Kominfo Bandung dan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon sebagai model kerjasama transformasi digital. Kesimpulan yang didapat dari artikel ini yaitu, meski artikel bersifat positif, perlu diwaspadai bahwa pelatihan saja tidak cukup bila tidak diikuti oleh implementasi nyata dalam tugas sehari-hari. Artikel memang menyebut diharapkan mampu mengimplementasikannya dalam tugas sehari-hari. Tantangan lain tidak disebut secara rinci bagaimana infrastruktur, anggaran lanjutan, atau budaya kerja akan berubah. Pelatihan 4 hari bisa jadi awal, bukan jaminan sukses jangka panjang. Risiko bahwa teknologi diterapkan tanpa perubahan proses yang mendalam atau tanpa pengukuran efektivitas bisa menyebabkan transformasi yang tampak, namun bukan perubahan nyata dan mendalam. Selanjutnya yaitu penyalahgunaan teknologi oleh ASN. Artikel ini diterbitkan oleh Pemkab Sumeneb dengan judul Kasus 509 ASN Manipulasi Absensi Digital SIC. Kabaghukum Setdakap Sumeneb paparkan ini. Penyebab dari artikel tersebut yaitu lemahnya sistem aplikasi absensi digital SIC atau Sistem Informasi Kepegawaian yang digunakan. Kemudian, mudahnya manipulasi oleh ASN. Metode yang dipakai termasuk check-in, menggunakan wajah orang lain, mengubah waktu dan titik koordinat absensi. Budaya atau pengawasan yang belum cukup kuat, pelaksanaan pengawasan dan kontrol internal masih lemah. Kemudian, kemungkinan sistem insentif atau budaya kerja yang mendorong absensi sebagai tolak ukur. Adanya upaya manipulasi menunjukkan motivasi untuk mendapatkan kehadiran yang baik secara formal. Adapun dampak yang dari kasus ini meliputi pengurangan kepercayaan publik terhadap kinerja aparatur pemerintah. Kemudian potensi kerugian bagi pemerintah daerah baik dari sisi keuangan maupun efektivitas kerja. Absensi yang tidak jujur bisa berarti pelayanan publik tersendat atau SDM tidak dimanfaatkan secara optimal. Beban tambahan untuk perbaikan sistem dan pengawasan. Pemerintah daerah harus memperbaiki aplikasi, melakukan pemeriksaan, pemblokiran, pembinaan, dan sanksi terhadap pelaku. Jika tidak ada konsekuensi tegas, maka manipulasi bisa berulang atau meluas ke area lain. Kemudian, kebutuhan peningkatan kapasitas teknologi dan keamanan sistem menunjukkan bahwa transformasi digital tanpa pengamanan memadai dapat menimbulkan resiko.
Kesimpulan dari artikel penyalahgunaan teknologi oleh ASN yaitu, artikel menunjukkan bahwa sistemnya sendiri punya kelemahan. Ini artinya bukan hanya soal individu ASN yang nakal, tetapi juga soal kelemahan desain sistem. Tidak banyak disebut sanksi spesifik yang telah diharapkan kepada ASN pelaku, hanya bahwa masih akan menunggu instruksi lebih lanjut dari Bupati Sumeneb. Tanpa sanksi yang jelas, dampak jera bisa kurang. Kasus ini juga menyoroti bahwa teknologi sendiri bukan jaminan, aspek kontrol manusia, regulasi, etika kerja tetap penting. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.